Hola teman-teman penikmat film. Hari ini gue mau bahas sebuah film horror thriller heist lokal yang cukup unik dan beda dari biasanya. Judulnya Gundik. Yap, dari judulnya aja udah nyenggol hal-hal yang tabu dan ternyata isi filmnya juga cukup berani buat genre horror lokal. Film ini nyeritain tentang 4 orang perampok yang nekat ngerampok rumah mewah milik seorang wanita simpanan pejabat yang dipanggil Nyai. Diperankan dengan penuh misteri sama Luna Maya. Awalnya mereka mikir rumah itu isinya harta semua. Tapi yang mereka nggak tahu, Nyai ini bukan perempuan biasa. Dia punya aura aneh, kuat, dan ternyata menyimpan kekuatan gaib. Pas para perampok ini berhasil masuk ke rumahnya, mereka mulai ngalamin kejadian-kejadian aneh. Mulai dari aroma dupa yang nyengat, bayangan misterius, sampai teror supranatural yang bikin bulu kuduk merinding. Dari yang awalnya misi cari duit, berubah jadi misi menyelamatkan nyawa. Yang gue suka dari awal film ini adalah visualnya. Rumah Nyai divisualisasikan megah tapi ganjil, auranya tuh mistis banget. Sinematografinya juga lumayan oke, bikin suasana tegang dan gak nyaman terus nempel sepanjang film. Luna Maya sebagai Nyai juga tampil memikat. Doi nggak cuma kelihatan elegan, tapi juga punya sisi menyeramkan yang bikin kita bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Nyai ini? Dan yang menarik, meskipun ini film horor, Anggi Umbara sutradaranya nyelipin banyak momen komedi yang surprisingly nggak garing. Lawakan dari Arif Didu dan interaksi para perampok bikin beberapa momen jadi ketawa takut sendiri. Maxime Bouthier sebagai Bame cukup natural, chemistry antar tokohnya juga enak dilihat. Interaksi mereka bikin film ini nggak terlalu berat, bahkan kadang berasa kayak film petualangan dengan bumbu horor. Sayangnya menjelang akhir, film ini mulai agak goyah. Pacingnya melambat, dan ketika mulai mengulik backstory karakter, terutama Nyai, semuanya terasa setengah matang. Padahal karakter Nyai udah dibangun dengan aura misterius sejak awal. Tapi latar belakang dia sebagai gundik, hubungannya sama kutukan rumah sampai tragedi yang dia alami, semuanya cuma disinggung sekilas. Kurang nendang bro. Jadi pas dia akhirnya selesai, kita nggak ngerasa terlalu emosional. Padahal bisa banget loh kalau digali lebih dalam jadi klimaks yang bikin dada sesak. Tapi tenang, masih ada satu plot twist yang cukup mengejutkan. Meskipun efeknya nggak sekuat itu, tetap jadi momen yang bikin penonton bengong sejenak. Dan soal ending, kayaknya disiapin buat sequel, kita lihat aja nanti. Secara keseluruhan, Gundik adalah film horror heist komedi yang tampil beda dan cukup menyegarkan untuk genre horror lokal. Visualnya memuaskan, dialognya ringan, dan ada momen-momen seru yang bikin tegang campur ngakak. Tapi sayang, karakter utamanya nggak dikembangkan maksimal, jadi ada rasa hampa di akhir. Kalau lo nyari film horor yang nggak terlalu berat dengan visual cakep dan nuansa mistis yang lokal banget, Gundik masih layak buat ditonton di bioskop. Cuma jangan berharap terlalu dalam sama kisah si Nyai, karena sayangnya dia nggak dikasih cukup ruang buat bersinar. Gue kasih 6 dari 10. Visual dan konsepnya menarik, tapi sayang karakternya kurang digali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka sama review ini. Tulis juga pendapat kalian soal film Gundik di kolom komentar. Apa kalian juga ngerasa karakternya terlalu dibatasi? Sampai ketemu di review film berikutnya. Gue Ikal dari Ikal Review, cabut dulu, bye-bye. Dope.